warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menanam anggur di lahan sempit atau lahan terbatas dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, kita menanam di planter bag. Ini ukuran 100 liter. Saya sarankan memang 100 liter karena nanti kecukupan nutrisinya lebih baik daripada pot yang berukuran lebih kecil. Jadi dengan pot 100 liter ini kita melakukan pruning akarnya atau memotong akar-akar pada tanaman anggur ini bisa kita lakukan setelah usia hampir 2 tahun. Media tanam yang kita gunakan jika kawan-kawan tidak memiliki sekam mentah, kohe kambing dan lainnya, kita bisa hanya menggunakan media tanam tanah dan kompos rumput. Seperti yang saya lakukan ini. Kompos tidak harus kita buat dari kompos rumput. Kompos dedaunan juga boleh, limbah sayur-sayuran dari dapur yang kita buat menjadi kompos juga bisa. Artinya menanam anggur dengan media yang mudah kita dapatkan saja. Ini dominan tanah. Tanah gembur dan kompos yang kita buat dari dedaunan dan rumput. Di usianya 2,5 bulan. Bibit hasil sambung pucuk. Ini masih ada parafilmnya. Kita sambung di sini. Rostoknya Red Master. Variannya Cherny Crystal. Nah, di sini kelebihannya kita membuat rambatan sistem para-para, kita bisa membuat tersier tumpang tindih dengan varian lainnya di para-para. Jadi dengan tempat yang sempit pun kita bisa membuat atau menanam anggur. Ini mungkin masih kurang familiar tentang model rambatan seperti ini, karena yang banyak kita kenal adalah seperti ini, metode single gordon tulang ikan ya. Dan sedangkan yang kita buat kali ini adalah metode single gordon dengan metode sisir. Jadi berada di samping sekundernya, tersiernya kita larikan ke tengah. Jadi kita tanam memanfaatkan space di bagian samping. Sekaligus ini sebagai contoh bagi kawan-kawan yang memang lahannya sangat terbatas dan sulit untuk mendapatkan atau membuat rambatan ke kiri dan ke kanan untuk tersiernya dalam pembentukannya. Jadi kita bisa membuat tersier sebelah saja. Dengan menempatkan cabang sekunder di samping seperti ini, tersier kita larikan ke tengah. Ini varian Cherny Crystal, saya buat 9 tersier. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tersier dalam satu pohon dengan panjang sekunder 2 meter. Jadi inilah yang kita sebut metode sisir, karena bentuknya memang seperti sisir. Cabang sekunder berada di samping, tersiernya kita larikan ke tengah. Tunas air kita buang dari awal. Sebelumnya kita nanti akan lakukan air di 15 daun, akan menggunakan 3 tunas air terujung yang bukan aslinya di ujung seperti ini. Ini nih, tunas air masih kita pelihara di ujung seperti ini. Dengan kita menahan tunas air di ujung atau melakukan esel break di ujung, maka bat di depannya tidak pecah karena tanaman anggur ini karakternya dominasi apikal atau pertumbuhannya didominasi pucuk. Sedangkan kalau pucuk ini kita lakukan esel break tetap aktif tunas airnya, maka tekanan tetap berada di sini dan di sini tidak akan pecah. Itu pengalaman di saya, jadi kawan-kawan nggak usah takut nanti ketika tunas airnya dibuang dari awal kemudian pecah dini. Ini enggak. Jadi dengan memanfaatkan ruang yang sempit, kawan-kawan tetap bisa menanam anggur dengan berbagai varian. Contohnya yang seperti ini yang kita lakukan. Ini varian Cherny Crystal, buahnya hitam, teksturnya crunchy dan memiliki kelebihan daya simpan yang lebih lama ketimbang varian lain. Jadi di tahap pembentukan, untuk teman-teman yang mungkin baru memulai menanam anggur, kita tanam dulu pohonnya, naikkan ke para-para. Oke. Seluruh tunas air kita buang.
Nah, daun yang rusak kita buang. Ketika batang sudah berubah warna agak kecoklatan, daun boleh dipelihara, boleh dibuang. Tetapi yang pasti seluruh tunas air ini kita buang. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika tunas airnya dibuang, apakah batang primer tetap bisa besar? Saya jawab dulu. Ini contoh yang dari awal. Kita buang tunas airnya dengan cara yang sama. Dan ini batang primernya besar, lebih dari spidol maker. Dan di usianya 4 bulan sudah kita buahkan seperti ini. Oke, jadi pertanyaan itu kita jawab dengan faktanya ya. Yang membuat batang primer ini besar adalah banyaknya cabang tersier yang ada di para-para ini dan banyaknya jumlah daun. Dengan banyak cabang tersier dan banyak jumlah daun yang kita pelihara, semakin banyak nutrisi yang diolah dan dihasilkan ke seluruh batang dan cabang. Sehingga secara naluri alamiah, batang primer akan membesar, batang primernya. Karena dia akan menopang seluruh percabangan yang berada di atas ini. Seiring dengan banyak cabang tersier, cabang sekunder akan membesar, otomatis primernya akan membesar. Seiring dengan banyak daun yang kita pelihara, banyak nutrisi yang diolah melalui fotosintesis dan disalurkan ke batang dan cabang pada tanaman ini. Seperti ini penampakannya dari kejauhan. Jadi kita menempatkan sekunder di samping dengan mengarahkan cabang tersier ke tengah. Jadi sebelah kanan nggak ada karena ini terbatas. Inilah yang kita sebut dengan single cordon metode sisir. Dari teknik ini, apakah sudah ada yang berhasil berbuah dengan baik dengan metode sisir ini? Kita lihat yang sudah jadi. Ini tanaman yang kita buat dengan cara yang sama. Metode sisir ya di sini ya. Dan hari ini sudah berbuah dan hampir kita panen karena sudah mulai matang dan sudah kita buahkan kembali. Itu sudah keluar banyak sekali bunga-bunganya dan ini buah sudah mulai matang. Ini juga sama metode sisir yang saya lakukan dengan cara yang sama seperti yang saya tunjukkan baru saja. Ini pohonnya di pot 100 liter naik ke atas dan itu hasilnya. Ini seperti ini penampilannya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum jelas dengan video saya bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.